Ini sesungguhnya punya modal sejarah, modal ruhani ya, dan juga modal intelektual yang cukup ya, dan dianugerahi Tuhan kemerdekaan yang luar biasa di samping kekayaan alam. Dan dalam titik sejarah yang paling kritis sesungguhnya juga bangsa ini diberi khasanah oleh para pendiri bangsa tentang makna pengorbanan ya. Kalau tadi Bang Karni cerita tentang 18 Agustus, 22 Juni dan 1 Juni, ketika 8 tokoh Islam itu pada akhirnya harus dia mencoret 7 kata dan kunci terakhir ada di Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu, mereka bukan tanpa berkorban, bahkan Bung Karno sebagai penggagas untuk jalan tengah itu sampai menangis sesungguhnya. Tetapi demi kemerdekaan yang 1 hari baru kita proklamasikan, semuanya berkorban untuk Indonesia. Nah, dalam proses perjalanan yang panjang ada sesuatu yang hilang sebenarnya di tubuh bangsa ini. Dan kalau tadi dikatakan adakah retak, jujur bahwa ciri orang dewasa adalah dia berani mengakui kesalahan dan kelemahan dirinya. Bangsa ini ada gejala retak itu, dan mungkin suatu saat tidak tertutup kemungkinan ada musibah besar seperti Pak Amin Rais sampaikan, karena tidak mungkin ada bangsa besar itu tanpa masalah gitu ya. Saya coba rujuk pada Al-Quran ya, di surat Al-Isra ayat 16, maaf saya kutip ya. Wa idza aradna an nahlika qarya amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Ini bisa jadi untuk filosofi kita berbangsa. Jika Allah Tuhan itu menghendaki sebuah bangsa itu hancur, maka dia biarkan para elit bangsa itu untuk berbuat sekehendaknya, al-mutrafun, lalu diingatkan oleh mereka yang membawa kebenaran, Rasul dan siapapun yang membawa kebenaran. Dia tetap tebal muka, dia tetap ugal-ugalan, dan dia tetap gegabah, dan bahkan dia terus berjalan dengan kesalahan dan keserakahannya, lalu bangsa itu menjadi hancur. Nah, ada 3 hal yang membuat bangsa ini menjadi retak. Pertama adalah sifat sembrono dari mungkin warga bangsa atau elit bangsa, siapapun dia. Dan sikap gegabah sembrono ini lalu menjadi culture, lalu dibenarkan oleh publik gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem yang luruh, yang lemah. Jadi sistem tidak lagi sistem hukum, sistem politik, kemudian tidak bisa lagi tegak di atas mana yang benar, mana yang salah. Semuanya menjadi serba abu-abu. Lalu terjadi suasana yang uncertainty, ketidakpastian. Dan ketiga, value. Nilai-nilai kita berbangsa yang disampaikan Pak Zul itu tidak dipahami, tidak dihayati, cuman dihafal. Pembukaan UUD 45, Pancasila, kemudian semangat para pendiri bangsa itu ya lewat hanya sekedar hafalan dan tidak menjadi value. Tapi kami optimis karena arus besar kita ini sebenarnya masih ada dalam sebuah semangat untuk bersama. Bung Karno bilang Indonesia akan tetap tegak ketika ada gotong royong. Bung Hatta bilang ketika kolektivitas itu menjadi napas gerakan hidup kita, dan hampir semua tokoh bangsa yang punya jiwa negarawan mewariskan nilai-nilai itu. Tinggal maukah kita semua termasuk yang hadir di ruangan ini untuk menyerap nilai itu dan mempraktekannya dalam kata, bukan dalam retorika.